Index of Orthodontic Treatment Need merupakan indeks ortodonti yang dikembangkan oleh Brooke dari University College Hospital dan Shaw dari University Dental Hospital of Manchester di Inggris pada tahun 1989. Indeks ini awalnya bernama Orthodontic Treatment Priority yang kemudian diubah namanya menjadi IOTN atau Index of Orthodontic Treatment Needs. Index of Orthodontic Treatment Needs merupakan indeks yang mengklasifikasikan dan menilai maloklusi berdasarkan kebutuhan perawatan dan merupakan indeks yang paling sering digunakan pada anak-anak dan orang dewasa. Di antara indeks ortodonti lainnya, IOTN telah menjadi reliable epidemiological tool yang bermanfaat dalam merencanakan budget dan meningkatkan fokus pelayanan dengan menunjang standarisasi pemeriksaan kebutuhan perawatan ortodonti. Terdapat dua komponen terpisah dalam penilaian Index of Orthodontic Treatment Needs, yaitu Dental Health Component dan Aesthetic Component. Dental Health Component digunakan untuk menilai tingkat keparahan maloklusi pasien dan merepresentasikan missing teeth, overjets, crossbites, displacement of contact points, dan overbite. Terdapat 5 grade dalam penilaian dental health component dengan grade 5 menunjukkan tingkat keparahan maloklusi tertinggi. Grade 1 merepresentasikan oklusi yang baik. Grade 2 merepresentasikan irregularitas ringan. Grade 3 merepresentasikan irregularitas sedang yang umumnya menjadi borderline dibutuhkannya suatu perawatan ortodonti. Grade 4 merepresentasikan irregularitas berat di mana perawatan dibutuhkan. Dan grade 5 merepresentasikan kondisi irregularitas tingkat keparahan tinggi dan sangat membutuhkan perawatan ortodonti. Estetik komponen dinilai secara subjektif dengan membandingkan kondisi gigi pasien dengan 10 foto klinis berwarna yang merepresentasikan tingkatan dental attractiveness dari angka 1 yang termasuk best appearance hingga angka 10 yang termasuk worst appearance. Berikut contoh foto intraoral dari aspek lateral dan fasial. Pada kasus ini, pasien memiliki overjet sebesar 7 mm dan open bite pada sisi lateral lebih dari 4 mm. Maka, dapat disimpulkan bahwa kondisi pasien masuk kepada grade 4 pada penilaian dental health component. Selanjutnya, ada contoh kasus pasien dengan overjet lebih dari 3,5 mm dan peningkatan overbite tanpa trauma gingiva atau palatal. Maka, dental health komponennya dapat disimpulkan merupakan DHC grade 3. Karena berada pada borderline, maka diperlukan asesmen tambahan estetik komponen. Setelah dibandingkan dan dinilai didapat AC grade 7. Maka dapat disimpulkan bahwa pasien membutuhkan perawatan ortodontik karena nilai skor lebih dari 3,6. Peer Assessment Rating Index adalah alat ukur yang valid dan secara luas digunakan untuk memeriksa maloklusi sebelum dan setelah perawatan ortodonsia. Kegunaannya yaitu menggambarkan perubahan dan mengevaluasi perawatan ortodonsia serta membandingkan hasil perawatan antar dokter gigi. Nah, untuk perhitungan PAR diukur pada model, jadi tidak langsung dihitung pada pasien ya. Sebelum perawatan, kondisi model dibandingkan dengan oklusi ideal dengan mengukur akumulasi dari titik kontak anatomi terdekat, interdigitasi yang baik di antara gigi posterior, dan non-excessive overjet atau overbite. Proses tersebut diulang setelah perawatan dilakukan. Perbedaan nilai antara sesudah dan sebelum perawatan menunjukkan perbaikan selama perawatan ortodonti berlangsung. Nilai 0 menunjukkan oklusi yang ideal dan semakin tinggi nilainya, maka semakin parah maloklusi yang dialami. British Orthodontic Society merekomendasikan PAR ruler sebagai penggaris yang digunakan untuk mengukur skor tiap komponen pada PAR index. Berikut adalah PAR index yang digunakan untuk mengkonversi hasil pengukuran model ke dalam suatu skor tertentu yang kemudian akan dikalikan dengan bobot masing-masing. Komponen indeks PAR untuk gigi anterior atas dan bawah. Pengukuran pada gigi anomali seperti crowding, spacing, dan gigi impaksi dilakukan dengan mengukur pergeseran titik kontak. Pergeseran titik kontak di antara gigi susu, serta titik kontak pada gigi dengan restorasi tidak proporsional yang ditandai dengan adanya ruang yang bisa digantikan dengan protesa itu tidak dihitung. Jarak akibat ekstraksi, agenesis, atau avulsi dihitung jika bersifat menutup ruang dan tidak dihitung apabila semakin memperlebar ruang, kecuali
kurang dari atau sama dengan 4 mm. Buccal occlusion diukur pada semua 3 place of space dan dihitung dari caninus dan terminal molar, M2 atau M3, dari anteroposterior dan dimensi vertikal, namun caninus tidak dihitung pada dimensi transversal. Overjet diukur dari insisif yang paling prominent. Pertama, ruler disejajarkan dengan occlusal plane dan tegak lurus dengan lengkung rahang. Yang kedua, overjet diukur dari samping. Yang ketiga, jika terdapat insisif dan caninus pada crossbite, maka ditambahkan skor overjet positif secara bersamaan. Yang keempat, peningkatan overjet sebagai hasil dari restoratif yang buruk tidak dihitung. Selanjutnya, overbite dan open bite. Overbite merupakan jarak vertikal incisal edge gigi atas menutupi incisal edge gigi bawah. Open bite yaitu jarak terbesar antara incisal edge atas dan bawah secara horizontal. Jika terdapat keduanya, maka keduanya diukur. Center line yaitu kita mengukur jarak antara gigi 31 dan gigi 41. Selanjutnya, hasil tersebut dimasukkan ke dalam asesmen pretreatment seperti pada tabel yang telah disediakan. Misalnya, pada komponen overjet, didapatkan hasil pengukuran 3,5 mm. Maka pada tabel positif diisi skor 1. Kemudian dikalikan dengan bobotnya, yaitu 6, sehingga menghasilkan total nilai 6 pada komponen tersebut. Masing-masing subkomponen dijumlahkan, kemudian dikali bobotnya, sehingga didapatkanlah nilai total. Setelah perawatan ortodonti, pengukuran pada model juga dilakukan kembali dengan komponen yang sama. Setelah didapatkan nilai total dari pre-treatment dan post-treatment, selanjutnya adalah menginterpretasi skor PAR. Menurut Richmond et al., PAR dengan skor 6-10 dipertimbangkan sebagai acceptable alignment and occlusion. PAR dengan skor kurang dari 5 dipertimbangkan sebagai almost ideal occlusion. Nah, terdapat 3 cara untuk menginterpretasi skor PAR. Yang pertama, point reduction in PAR score. Yang kedua, percentage reduction in PAR score. Dan yang ketiga, plotting the PAR score on a nomogram. Yang pertama, point reduction in PAR score. Contohnya, dari skor pre-treatment didapatkan nilai 37, kemudian dikurangi skor post-treatment dengan nilai 1, maka hasil skornya adalah 36. Yang kedua, percentage reduction in PAR score, yaitu untuk menyimpulkan persentase dari reduction in PAR score. Caranya, reduction in PAR score dibagi dengan pre-treatment PAR score, lalu dikali dengan 100%. Nanti hasil interpretasinya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, great improvement, 70% sampai 100%. Yang kedua, improvement, 50 sampai 69%. Yang ketiga, little improvement, 30 sampai 49%. Yang keempat, no improvement, yaitu kurang dari 30%. Nah, contohnya gini, misalkan pre-treatment PAR score-nya 37 dan post-treatment PAR score-nya adalah 1. Maka reduction in PAR score-nya kan 36. Nah, persentasenya kita dapat dari 36/37 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 97%. Yang ketiga, plotting the PAR score on a nomogram. Outcome dari interpretasi PAR score dapat diplot dalam suatu nomogram. Skor pre-treatment diplot pada sumbu X terhadap skor post-treatment, yaitu sumbu Y. Hasil interpretasinya nanti terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, greatly improve, apabila penurunan terjadi 22 poin atau lebih. Poin 22 atau kurang tidak digolongkan sebagai greatly improved karena dianggap tidak parah untuk suatu perawatan. Yang kedua, improved, apabila penurunan setidaknya sebanyak lebih dari 30%. Yang ketiga, worse or no different, yaitu penurunannya terjadi sebanyak kurang dari 30%. Berikut ini merupakan contoh PAR nomogram, yaitu skor pre-treatment diplot terhadap skor post-treatment untuk menentukan kategori improvement tiap kasus.